Halo sahabat Kupas.com, hari ini kita lagi ada di Dreams Cafe powered by Honda. Nah, agenda kita hari ini nih mau test drive mobil listrik Honda i. Tapi sebelum itu, saya mau kasih tahu dulu ke teman-teman nih bahwa sebenarnya tuh Honda itu punya banyak produk elektrifikasi lainnya, nggak cuma mobil listrik. Nah, di Dreams Cafe ini kalian bisa lihat produk-produk elektrifikasi dari Honda. Jadi Honda Prospect Motor ini memperkenalkan 3 produk elektrifikasi Honda. Pertama ada mobil listrik, motor listrik, dan juga Honda Power Product. Nah, untuk di sebelah kanan saya ini ada Honda PCX Electric. Nah, ini adalah produk motor listrik dari Honda i Technology. Untuk yang satu ini mungkin kalian sudah kenal, udah sering lihat di berbagai pameran, udah sering dibawa juga oleh Honda. Nah, terus di sebelah sana, ujung sana ini adalah Honda Power Products. Nah, jadi ini sebenarnya mirip-mirip dengan genset atau mungkin dengan power bank. Ya. Ini ada sumber colokannya juga, ini bisa disambungin langsung dengan USB. Kali ini kita akan mencoba langsung di jalan raya mobil listrik Honda i. Nanti kita akan langsung cobain di jalan raya bagaimana impresi berkendaranya, terus juga kita bahas sedikit soal desainnya juga fiturnya serta performanya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube Kompas Otomotif, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi. Yuk, sekarang kita langsung coba mobilnya. Ya teman-teman, inilah dia Honda i. Nah, kalian bisa lihat desainnya ini, menurut Honda ini dia mengusung konsep neo retro. Jadi kalau misalnya mobil listrik pada umumnya kan lebih mengarah ke yang futuristik atau gimana. Nah, sementara Honda dia nggak hanya futuristik tapi juga masih ada kesan-kesan klasiknya. Nah, seperti kalian lihat nih di bagian depan ya, lampu utamanya dia model bulat. Terus juga di samping kanan kirinya gitu dikelilingi dengan DRL atau daytime running light yang sudah LED juga. Nah, ini untuk logonya sudah ada warna birunya karena ini adalah mobil listrik full EV pertama Honda. Ini pertama kali meluncur 2019. Jadi sebenarnya kendaraan elektrifikasi Honda itu ada banyak, tapi sebelumnya mereka hanya memproduksi mobil-mobil hybrid. Nah, untuk yang full EV atau mobil listrik berbasis baterai, nah baru Honda i ini teman-teman. Yuk kita lanjut bahas lagi. Ini di bagian depan ini ada ala-ala kap mesin, tapi di bagian dalamnya ya tentunya bukan mesin karena dia motor elektriknya ada di belakang. Jadi ini pakai sistem penggerak roda belakang. Ini di bagian bawah sini ya ada sistem kelistrikan juga, ada aki dan lain-lain segala macam. Nah, untuk bagian tengah ini kaca nih. Ini adalah untuk charging portnya. Nah, ini pakai model CCS2. Honda i ini sama seperti mobil listrik pada umumnya, dia dibikin aerodinamis. Makanya untuk di bagian handle pintunya, dia dibikin model tipe flush. Atau untuk Honda dia bilangnya pop-out door handle. Nah, cara bukanya seperti ini. Cet bagian depan, terus tarik bagian bawahnya. Nah, kerennya lagi adalah kacanya ini udah frameless teman-teman. Nah, untuk bagian belakangnya, banyak yang bingung mungkin di mana handle pintu belakangnya. Dia sama seperti HRV, jadi di bagian atas ini teman-teman. Nah, ini juga sama, udah frameless juga. Nah, sekarang kita bahas bagian belakangnya. Ingat ya, ini bagian belakang teman-teman, bukan bagian depannya. Mungkin kalau kalian lihat sekilas sama ya, bagian depan dan juga bagian belakang. Dia juga bagian belakang ini pakai lampu bulat juga. Ini ada lampu mundur, terus juga ada lampu sene juga. Nah, untuk yang lampu mundurnya dia ada di sini nih teman-teman. Yang strip ini. Nah, untuk yang lampu kecil ini dia untuk lampu fog lamp. Nah, ini ada kamera juga ini untuk kamera mundur atau kamera parkir, dan juga untuk kamera 360. Ini udah ada high mounted stop lamp juga dengan
spoiler mungil. Terus untuk kacanya udah ada defoggernya juga. Jadi bener-bener desainnya unik banget ya. Bagian depan dan bagian belakang mirip, terus juga secara dimensi juga ringkas. Terus juga masih ada kesan neo retronya. Nah, sekarang kita bahas bagian interiornya teman-teman. Ini juga bagian yang nggak kalah menarik dari Honda i. Ini dari bagian dashboard dulu kita mulai ya. Dari ujung kanan ke ujung kiri itu semuanya layar. Ini layar untuk spion di ujung kanan dan ujung kiri. Terus di bagian depan pengendara ini adalah panel instrumen untuk cluster instrumen untuk ya speedometer dan lain sebagainya. Nah, ini untuk fungsi-fungsi di mobil atau fitur-fitur di mobil ini bisa diakses di kedua layar ini teman-teman. Nah, ini layarnya bisa di switch nih antara yang kanan dan yang kiri. Jadi bisa menjalankan dua fungsi sekaligus. Nah, keunikan lainnya adalah di bagian dashboardnya juga. Ini udah ada wood panel atau panel kayunya, tapi beda dengan panel kayu seperti pada mobil-mobil mewah pada umumnya. Kalau misalnya di mobil mewah pada umumnya itu dia panel kayunya dipernis jadi mengkilap. Nah, untuk di Honda i dia dibikin kayak apa ya, istilahnya kayak raw kali ya, kayak masih mentah. Jadi bisa terasa banget nih tekstur kayunya teman-teman. Nah, di bagian dashboard sini ini udah ada tombol untuk Honda Parking Pilot. Terus juga bisa ada fitur NFC juga untuk aplikasi. Ini ada tombol home untuk di layar head unitnya. Ini untuk atur brightness, audio, dan juga nih untuk volume. Jadi nggak semuanya full futuristik. Nah, ini masih ada tombol-tombol fisiknya. Bahkan untuk atur volumenya pun dia masih pakai model knob putar. Di bagian bawahnya ini ada kisi-kisi AC-nya. Modelnya cukup simple, kanan kiri seperti ini. Nah, di bagian bawah sini ini untuk AC. Ini juga layaknya mobil pada umumnya ya. Dia nggak terlalu istimewa tampilannya. Ini masih banyak tombol fisiknya juga. Terus juga untuk ngatur kipas dan juga suhu ini masih pakai knob putar. Lanjut ke bagian bawahnya. Nah, ini untuk ngecharge nih teman-teman. Dia udah bisa colokin untuk peralatan elektronik rumahan. Tapi untuk karena ini speknya Eropa, jadi dia pakai sistem yang kaki 3. Nah, ini udah ada power outlet juga. Terus juga ada untuk USB ini untuk ngecharge, dan ini untuk Android Auto dan atau Apple CarPlay. Nah, ini untuk HDMI. Jadi colok HDMI ke sini kalian bisa nonton atau main PS langsung di Honda i. Nah, terus di bagian tengah sini nih, di bagian lantai ini cukup lapang juga teman-teman, karena dia nggak ada bagian-bagian yang mengganjal atau menutupi. Terus juga di bagian tengahnya ini udah ada cup holder. Cup holdernya model tarik gini, minimalis dan cukup elegan. Nih ada dilapisi kulit nih teman-teman. Jadi benar-benar nggak buang-buang tempat ya, benar-benar manfaatin semua apa yang ada di mobil ini. Masih di konsol tengah nih lagi-lagi ada wood panel juga. Nih terasa banget. Saya pribadi suka banget sih sama aksen yang satu ini nih. Ini ada tombol parkingnya, jadi semua tuas transmisi dia modelnya sistem tombol. Ini parking, terus mundur nih pencet ini. Ini untuk netral dan ini untuk drive-nya. Nah, tombol-tombol transmisi ini sama seperti di CR-V Hybrid. Ini di bagian sini adalah untuk single pedalnya. Jadi single pedal ini kalian nggak perlu lagi kakinya pindah kanan kiri. Jadi cukup di pedal gas saja kalian angkat, itu nanti bisa langsung rem sendiri. Nah, terus udah ada driving mode juga. Driving mode ini hanya ada normal dan sport teman-teman. Ini ada parking elektronik dan juga ada auto hold. Nah, di bagian tengah ini nggak ada console box, dia ada ya kompartemen juga untuk naruh barang. Nah, ini bisa diatur sekat-sekatnya sesuai dengan besar barang yang mau disimpan, mungkin ya untuk HP mungkin ya ukuran ini. Ini depan mungkin untuk koin, atau ini untuk naruh remote-nya. Nah, sayangnya nggak ada armrest nih teman-teman, jadi nggak bisa buat naruh tangan di sini. Tapi dengan nggak ada armrest juga kesan leganya jadi dapat juga nih teman-teman, jadi nggak terasa sempit. Nah, untuk kursinya, Honda i ini kursinya benar-benar nyaman banget. Dia dilapisi dengan material fabric. Ini modelnya masih semi bucket seat lah ya. Terus juga joknya cukup tinggi.
Untuk di bagian headrest ini bisa diatur teman-teman. Nih, ini bisa diatur maju mundurnya. Nah, untuk rilisnya coba pencet tombol itu. Di bagian door trim juga ini ada soft touch juga, tapi nggak dilapisi dengan kulit, dia masih dilapisi material fabric juga. Nah, ini di bagian sini untuk speaker nih. Terus juga ya di bagian door trim sini tombol-tombolnya standar lah ya, untuk ngatur spion, terus juga kunci pintu, terus juga untuk buka tutup jendela. Ini ada beberapa kompartemen untuk naruh kartu dan cup holder dan lain sebagainya. Secara keseluruhan di bagian depan ini kesan neo retronya dapat banget. Ada futuristiknya juga dapat, terus juga kesan klasiknya juga masih ada. Terus juga secara ruang atau secara apa ya, kelapangan ini benar-benar terasa lapang, meskipun dari luar mungkin kalian lihat mobilnya mungil banget atau ringkas banget dimensinya, tapi di bagian dalam sini menurut saya cukup lega sih. Untuk saya yang posturnya 157 cm atau mungkin dengan orang-orang yang posturnya 170 cm, karena sekali lagi mobil ini juga dipasarkan di Eropa dan kalian tahu postur-postur orang Eropa seperti apa, dan juga mobilnya juga dengan dimensi yang seperti ini, jadi benar-benar bisa mengakomodasi semua jenis postur tubuh. Nah, sekarang saya udah di baris kedua. Ini secara apa ya? Secara feeling ini nggak jauh beda dengan Brio atau WRV mungkin ya teman-teman. Ruangannya juga nggak jauh berbeda. Ini tadi joknya ini settingan mengemudi saya. Saya lagi-lagi posturnya 157 cm. Ini masih banyak tersisa ruang untuk kaki dengan jok depan. Terus juga untuk headroomnya juga masih cukup ada ruangan, tapi untuk penumpang dengan tinggi 170 cm mungkin agak-agak apa ya, terasa sempit mungkin ya. Padahal di bagian sini ini udah dibikin cekung ke atas teman-teman, jadi memang untuk menyisakan untuk headroom. Terus ini joknya juga dibungkus dengan material yang sama, material fabric. Door trimnya juga sama, juga ada soft touch-nya juga, tapi juga materialnya fabric. Nah, uniknya juga nih di bagian kacanya nih, dia membukanya hanya setengah teman-teman, jadi nggak bisa full sampai ke bawah. Nah, terus Honda i ini estetik banget teman-teman. Dia di bagian atapnya, kan bagian depan tadi udah ada namanya skyroof. Nah, untuk di bagian atap baris kedua nih udah ada 4 lampu. Ini untuk lampu di baris kedua. Untuk nyalainnya bisa dari depan dan juga bisa dari belakang. Nah, untuk belakang dia ada di pilar B ini teman-teman, untuk nyalainnya. Ini udah ada lampu LED-nya. Nah, di bagian bawah sini ini udah ada soket untuk charging juga tipe A. Kalau di beberapa mobil sekarang mungkin ada yang langsung Type C atau tipe C. Ini masih pakai tipe A. Nggak ada kisi-kisi AC untuk penumpang belakang nih teman-teman. Terus juga salah satu yang menarik lainnya adalah nih seat beltnya. Dia warnanya nggak umum teman-teman. Dia warna coklat. Kalau misalnya di mobil biasa kan rata-rata warnanya hitam ya. Nah, untuk di Honda i ini dia pakai warna coklat. Nah, untuk headrest nih dibikin ada stitchingnya juga berbeda warna, jadi dinamis banget warnanya. Terus juga two tone juga. Dia headrestnya bisa naik sampai cukup tinggi nih teman-teman, sampai segini nih. Terus bisa langsung akses juga ke bagian bagasi. Tapi untuk akses ke bagian bagasi dia nggak terpisah nih jok kanan kirinya. Dia langsung full. Tuh seperti ini. Nanti kita bahas bagian bagasinya yuk. Nah, untuk buka bagasinya ini masih manual, jadi belum ada power back door. Nah, ini untuk bagasi cukup ya bisa muat koper-koper ukuran menengah kali ya, ukuran medium. Bisa muat 2 koper mungkin, atau mungkin 1 koper ukuran besar. Terus juga ini udah ada disediakan chargingnya juga nih dari Honda. Nah, untuk di bagian bawahnya dia tidak ada ban cadangan teman-teman. Jadi ini kan tadi seperti saya sebutkan dia pakai sistem penggerak roda belakang. Nah, mungkin di bagian belakang sini ini sudah kompleks dengan sistem penggeraknya. Nah, untuk baterai sih sebenarnya dia ada di bagian tengah di lantainya.
Jadi ini mungkin belakang sini khusus untuk diisi dengan motor elektriknya. Nah, untuk di Honda i ini dia sudah diberikan dengan ini disebutnya Conti Mobility Kit atau mungkin tire puncture kit ya. Nah, ini untuk cairan untuk menambal. Nah, terus yang bagian ini dia untuk pompa ban. Ini udah ada ukurannya ya. Menarik juga. Jadi Honda i ini kan kapasitas bagasinya cukup terbatas. Sebenarnya bisa dimaksimalin lagi, tapi ya cukup effortnya teman-teman. Jadi kalian harus copot sekat ini dulu. Terus juga tidurin sandaran jok baris kedua. Jadi lega bagasinya. Tapi ya tadi cukup effort ya. Nah, pas dibuka kayak gini kok kayak jadi Brio ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya kita bayangin ini bagian belakangnya ini jadi kaca rata gitu. 11-12 jadi sama Brio. Oke, kita udah bahas eksterior, interior, dan juga fiturnya. Terus mungkin teman-teman juga udah nyaksiin tayangan kompas.com sebelumnya. Kita udah pernah ngetes ini di pabrik Honda Prospect Motor. Sekarang kita akan coba bawa mobil ini berkendara di jalan raya. Karena sebelumnya kita nyobain mobil ini di tempat yang cukup terbatas. Sekarang kita bakal eksplorasi lagi di jalan raya. Oke sahabat kompas.com, sekarang saya sudah berada di dalam Honda i, lagi ngetes mobil ini bagaimana rasa berkendaranya di jalan raya. Karena sebelumnya kita udah pernah juga coba Honda i, waktu itu perkenalan Honda i teknologi di pabrik PT Honda Prospect Motor. Nah, di situ ada tracknya juga, ada course-nya juga, tapi terbatas. Jadi waktu itu kita cuma nyobain tikungan panjang, medium speed, terus juga ada bumpy roadnya juga, terus juga ada obstacle kanan kiri. Nah, tapi itu kan belum bisa menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi di jalan raya seperti apa aktualnya. Nah, ini sekarang kita dikasih kesempatan untuk nyobain Honda i di jalan raya langsung. Oke, pertama kita bahas dari posisi berkendara dulu. Ini postur saya 157 cm. Ini sama sekali nggak ada catatan apapun untuk Honda i ini. Benar-benar nyaman untuk postur tubuh seperti saya. Mulai dari ngatur jarak bangkunya, terus juga setirnya, semuanya bisa didapat posisi berkendara yang cukup ergonomis. Meskipun pengaturannya masih manual ya untuk pengaturan tinggi jok, dan meskipun maju mundur dan naik turunnya masih manual ini joknya, tapi semua bisa terakomodasi dengan baik. Karena memang benar-benar nyaman, bisa disesuaikan dengan postur tubuh orang Indonesia. Walaupun ini yang kita coba ini sebenarnya mobilnya spek Eropa teman-teman, karena Honda i ini juga salah satunya diluncurkan di Inggris. Nah, untuk di Asia baru ada di Jepang doang. Jadi untuk di Asia Tenggara khususnya belum ada dipasarkan mobil listrik Honda i khususnya. Nah, untuk impresi lainnya selain dari posisi mengemudi, ini yang menjadi catatan banget buat saya. Ini pertama kali masuk sini ngedarain mobil ini agak-agak sedikit kagok. Karena untuk spek Eropa ini, mobil Honda i ini dia udah nggak pakai spion konvensional pakai cermin. Jadi spion kanan kirinya itu udah pakai kamera HD. Jadi di penempatannya ada di sebelah setir sini dan juga ada di ujung sebelah kiri sana. Nah, kadang-kadang untuk beberapa menit pertama itu saya masih kagok ngelihat keluar jendela, karena kan biasa kita naik mobil-mobil yang pada umumnya kan spion konvensional ada di luar jendela. Nah, sementara kalian harus lihat ke dalam samping sini. Jadi itu yang bikin sedikit kagok. Tapi nggak beberapa lama kemudian ya udah mulai terbiasa. Nanti kalian kanan kiri juga langsung ke layar spion kamera ini. Nah, untuk handling ya teman-teman, ini mobil ini dia distribusi bobotnya atau weight distributionnya itu 50-50. Jadi untuk depan 50 dan belakang 50%. Nah, ini membuat handlingnya jadi sangat stabil.
Dan itu nggak cuma sekedar klaim Honda doang, saya udah ngebuktiin. Tadi kita coba di tol, salip kanan kiri, terus juga tikungan dengan medium speed ke high speed, mobilnya benar-benar nurut banget. Jadi responsif banget dengan setirnya. Jadi benar-benar sesuai dengan klaim Honda. Ini secara handling sangat stabil, teman-teman. Salah satu kelebihan di Honda i ini adalah bagian dashboard, teman-teman. Dia dari ujung kanan ke ujung kiri itu semuanya layar, dan semuanya itu bisa dioperasikan. Nah, untuk pengoperasiannya juga sangat mudah dan semuanya bisa dijangkau dengan tangan. Maksudnya dari posisi mengemudi, kalian nggak perlu repot-repot gerakin badan, semua bisa dijangkau dari posisi mengemudi normal. Jadi ada dua layar terpisah nih di sebelah tengah sini. Nah, kalian bisa geser atau switch layarnya ini dengan satu tombol aja. Jadi kalian bisa langsung mengoperasikan dua fungsi sekaligus. Nah, salah satu fungsi yang bisa diatur dengan mudah ini adalah Honda Sensing-nya. Nah, untuk beberapa orang mungkin fitur seperti Honda Sensing atau ADAS lah ya lebih tepatnya, Advanced Driver Assistance System, ini agak sedikit mengganggu, mungkin karena sensornya terlalu sensitif, sehingga terkadang ada beberapa orang yang lebih memilih untuk menonaktifkannya. Nah, untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fitur keselamatan tersebut ini sangat mudah di Honda i ini. Kalian tinggal sentuh di layarnya, itu sudah bisa menonaktifkan dan mengaktifkan Honda Sensing-nya. Nah, untuk Honda Sensing di Honda i ini ada beragam. Yang pertama ada Collision Mitigation Brake System. Ini ada untuk mencegah tabrakan dengan kendaraan di depan. Terus juga ada Road Departure Mitigation. Ini berguna saat kita mau pindah lajur. Terus juga ada Blind Spot Information. Nah, ini kalian udah tahu pastinya. Ini untuk ngasih tahu kalau misalkan ada kendaraan lain di blind spot kita. Terus juga ada Low Speed Braking Control. Nah, ini untuk mencegah tabrakan belakang. Kemudian di layar ini juga ada fitur untuk menonaktifkan atau mengaktifkan traction control dan juga parking sensor. Kan kalau misalnya di mobil-mobil yang di pasaran di Indonesia ini biasanya ada tombolnya di sebelah kiri ya. Nah, untuk di Honda i ini dia ada di layar. Satu lagi menu yang menarik untuk dilihat nih teman-teman di Honda i ini adalah ada EV menu. Nah, EV menu ini dia menampilkan proses kerja dari baterainya. Jadi kalau misalnya kita gas nih, ada kelihatan kinerja dari baterainya. Dia transfer tenaga dari baterai ke motor elektrik yang ada di roda belakang. Jadi ini mobilnya juga sistem penggeraknya adalah roda belakang atau RWD. Nah, kalau misalnya kita rem, nah ini kelihatan, jadi energi dari pengeremannya itu ditransfer balik ke baterai atau namanya regenerative braking. Nah, teman-teman, Honda i ini dibekali dengan baterai lithium ion berkapasitas 35,5 kWh. Nah, dengan baterai tersebut, jarak tempuhnya diklaim bisa mencapai 222 km. Ini untuk dipakai di perkotaan, makanya cocok banget mobil ini nih. Nah, secara performa, Honda mengklaim tenaganya bisa dihasilkan ini mencapai 154 PS dengan torsi 315 Nm. Jadi ya tipikal mobil listrik ya, emang torsinya tinggi. Nah, terus untuk powernya ya disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, ini kebutuhannya memang untuk city car. Nah, untuk kemampuan akselerasinya, jadi untuk 0 sampai 100 km per jam itu diklaim bisa dicapai dalam waktu 8,3 detik. Nanti kita akan tes juga dengan Race Logic bagaimana kemampuan akselerasinya. Terus juga di Honda i ini juga ada mode berkendara. Nah, anehnya adalah kalau misalkan di mobil listrik lain itu ada sampai 3 mode berkendara, ada Eco, Normal, dan Sport. Untuk di Honda i dia cuma ada 2, ada Normal dan hanya Sport. Terus kalau misalnya kita ganti ke mode Sport, memang terasa banget responsif banget, gasnya jadi lebih ringan. Tapi di bagian layar panel instrumennya dia nggak mengubah apa-apa tampilannya. Nah, kalau misalkan di mobil lain kan diubah mode berkendara ke Sport misalkan, dia berubah jadi mungkin tampilannya lebih nuansanya lebih warna merah, atau mungkin di Normal
biru, terus juga di mode Eco tampilannya warna hijau. Nah untuk di Honda i ini tampilannya sama semua, cuman ada tulisannya aja, normal dan sport. Oke sahabat Kumas.com, sekarang kita sudah pasang race logic. Nah kita mau tes kemampuan akselerasi dari Honda i. Jadi kalau misalkan Honda kan klaimnya 0 sampai 100 km per jam itu 8,3 detik. Nah nanti kita akan coba nih berapa yang dihasilkan dari race logic kita nih. Oke, tadi kita udah tes akselerasinya pakai race logic 0 sampai 100 km per jam, ternyata bisa diraih 8,2 detik teman-teman. Tapi itu dengan catatan bobot saya 60 kg dan juga sama videographer 70 kg. Jadi ada 2 penumpang dengan bobot sekitar tambahan mungkin 130 sampai 140 kg. Nah, dia bisa dicapai dengan 8,2 detik 0 sampai 100. Berarti kalau misalkan satu orang dengan bobot mungkin nggak sampai 100 kg mungkin bisa lebih cepat lagi. Dan ditambah lagi itu tadi mode normal, bukan mode sport. Nah, sahabat Kumas.com, ini kita udah sampai di SPKL UPLN. Ini kita mau ngecharge dulu. Ini udah siap aplikasinya, charge in. Ini kita sisa baterainya 24%, range-nya itu tinggal 53 km lagi. Nah, sekarang kita langsung start mobilnya yuk. Oke sahabat Kumas.com, kita udah selesai ngecharge Honda i. Ini saya balikin dulu. Jadi tadi kita udah nyoba mobil ini kurang lebih sampai 100 km-an. Udah dapetin rasa berkendaranya juga di bawah di jalan raya. Mobil ini benar-benar fun to drive karena juga dimensinya yang ringkas, terus juga distribusi bobotnya yang 50-50. Dia baterai ditaruh di tengah, jadi benar-benar rasa berkendara itu pas nyalip-nyalip itu juga mobilnya benar-benar responsif. Dari respon gasnya maupun setirnya itu juga benar-benar nurut banget sama pengendaranya. Secara fitur juga Honda nggak pelit, cukup melimpah fitur-fiturnya. Desainnya juga asik banget, neo retro. Cuman yang jadi permasalahan mungkin ya kembali lagi infrastruktur di Indonesia. Tadi itu kita syuting di daerah BSD itu terkendala dengan pengecasan. Pertama, jumlah charging station yang ada di BSD itu nggak banyak, hanya ada mungkin tadi kita cari dari Google Maps itu mungkin hanya ada 3 tempat. Terus pertama SPKLU di Ion Mall itu error, terus juga kedua yang di The Breeze juga nggak bisa. Terus ada satu lagi di masih di daerah BSD juga ternyata nggak fast charging, jadi benar-benar terkendala banget untuk mobil listrik di sana. Dan satu lagi Honda i ini masih sebagai perkenalan doang. Ini mobil ini nggak dijual di Indonesia teman-teman, karena masih terkendala dengan regulasi. Dia spionnya karena sudah pakai model kamera. Sementara di Indonesia ini secara regulasi itu harus pakai spion model konvensional, masih pakai cermin atau kaca. Jadi mobil ini masih dalam tahap apa ya? Mungkin dalam tahap riset juga kali ya. Kalau misalkan memang nantinya ke depannya permintaannya cukup besar, ya nggak menutup kemungkinan mungkin ya. Ya kita cuma bisa berharap aja Honda Prospect Motor mungkin bisa merakit secara lokal Honda i ini di Indonesia. Oke, segitu dulu video pembahasan kita jalan-jalan seharian bersama Honda i. Sampai jumpa di video berikutnya.